Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdillah, NIM D1D021105. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Pendahuluan, Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS membentang bagai karpet hijau zamrud antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hutan hujan tropis yang meliputi pegunungan dan dataran rendah ini mengandung kekayaan hayati yang sangat berharga. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kesehatan TNKS menghadapi ancaman serius. Penebangan liar yang merajalela merusak keutuhan hutan. Aktivitas ilegal tersebut tidak hanya mengurangi jumlah pohon dewasa yang menjadi penopang utama ekosistem, namun juga mengganggu proses regenerasi hutan. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi terkini struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Yang kedua, apa saja tipe vegetasi yang ada di TNKS berdasarkan struktur hutan. Tujuan, struktur hutan, yang pertama kerapatan pohon, yang kedua kelimpahan jenis pohon, yang ketiga tingkat regenerasi hutan. Klasifikasi keberagaman struktur, yang pertama mengevaluasi efektivitas pengelolaan hutan TNKS, yang kedua membuat rekomendasi pengelolaan hutan yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan pemahaman tentang struktur hutan. Ada pemanfaat, yang pertama informasi tentang kondisi hutan terkini, struktur hutan di TNKS. Yang kedua, klasifikasi tipe vegetasi di TNKS. Yang ketiga, pengembangan model prediksi struktur hutan. Pembahasan, hutan hujan tropis dataran rendah ini menemukan bahwa hutan hujan tropis dataran memiliki kepadatan pohon yang tinggi, yaitu 800 sampai 1000 pohon per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di hutan ini subur dan curah hujan yang cukup. Hutan hujan tropis pegunungan dan hutan kerangas. Di sisi lain, hutan hujan tropis pegunungan memiliki kepadatan pohon yang lebih rendah, yaitu 600 sampai 800 pohon per hektar dibandingkan dengan hutan dataran rendah. Hal ini mencerminkan suhu yang lebih dingin dan curah hujan yang lebih sedikit di ketinggian yang lebih tinggi. Kondisi lingkungan yang paling keras ditemukan di hutan kerangas yang terlihat dari kepadatan pohon yang paling rendah, 400 sampai 600 pohon per hektar. Jenis pohon yang lebih sedikit, 20 sampai 30 jenis per hektar. Implikasi konservasi ini menawarkan wawasan berharga bagi pengelola TNKS dalam upaya mereka untuk melestarikan ekosistem hutan yang beragam di taman ini dan melindungi keanekaragaman hayati yang kaya. Hasil kondisi struktur hutan di berbagai tipe vegetasi TNKS. Yang pertama, hutan hujan tropis dataran rendah, kerapatan pohon 800 sampai 1000 pohon per hektar, kelimpahan jenis pohon 50 sampai 60 jenis per hektar, tingkat regenerasi hutan cukup tinggi dengan banyak pohon muda. Yang kedua, hutan hujan tropis pegunungan, kerapatan pohon 600 sampai 800 pohon per hektar, kelimpahan jenis pohon 30 sampai 40 per hektar, hutan kerangas, kerapatan pohonnya 400 sampai 600 pohon per hektar, kelimpahan jenis pohon 20 sampai 30 jenis per hektar. Pengaruh ketinggian tempat terhadap struktur hutan di TNKS, kerapatan pohon menurun dengan increasing ketinggian tempat. Yang kedua, kelimpahan jenis pohon menurun dengan increasing ketinggian tempat. Yang ketiga, tingkat regenerasi menurun dengan increasing ketinggian tempat. Kesimpulan dari hasil diskusi kami, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat bervariasi tergantung pada tipe vegetasi dan ketinggian tempat. Hutan hujan tropis dataran rendah memiliki struktur hutan yang paling kompleks dengan kepadatan pohon yang kelimpahan pohon jenis pohon dan ketingkat regenerasi hutan yang tinggi. Sebaliknya, hutan kerangas memiliki struktur hutan yang paling sederhana dengan kepadatan pohon, kelimpahan jenis pohon,
dan tingkat regenerasi hutan yang rendah. Ketinggian tempat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur hutan TNKS. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.